Jadi ini sebenarnya gara-gara ini soal rame-rame di medsos ini kan sebenarnya 2 tahun sebelumnya saya sudah dapat isyarah itu. Isyarahnya gimana? Ya bahwa saya itu menjadi rajanya orang-orang yang mengaku dirinya Arab dan keturunan Nabi. Kok raja ya? Apa saya harus menyerang Irak, Iran apa gitu? Kamu 2 tahun lagi nanti kamu akan menjadi rajanya orang-orang yang mengaku dirinya Arab dan keturunan Nabi. Maksudnya apa? Nah, itu kan saya mulai melihat apa itu jenis gejala-gejala yang menurut saya nggak masuk akal dari fenomena Habib itu kan. Ini kan udah menyerang NU, menyerang Kiai, macam-macam. Makanya saya nggak mungkin tahan kan. Saya pasti bereaksi. Makin lama makin naik, kemudian terjadi percobaan itu, teskis persekusi di sini itu. Kan sebenarnya ini kan percobaan. Ternyata setelah ini kita analisis ya, ini memang secara intelijen, ini memang teskis untuk Indonesia. Kalau Jogja bisa dilawan iya. ya. Tapi kan saya nggak ngerti itu semuanya. Awalnya itu saya nggak tahu semua. Nah, tesis Kiai Imad saya sudah tahu. Karena sudah dibicarakan Syafiq Hasyim kan waktu itu. Tapi menurut saya nggak ada ketertarikan sedikit pun dan menurutku nanti nggak apa-apa. Tapi begitu peristiwa di sini itu terjadi, saya merasa bahwa iya kan ada tesisnya Kiai Imad dan seterusnya gitu. Rangkaian itu menjadi seperti sekarang. Itu benar-benar dan akhirnya bagaimana juga saya nggak tahu. Tapi kalau Gus Abbas Buntet itu bilang nggak akan selesai ini. Harus terus-menerus dibicarakan karena akan terus-menerus muncul. Seandainya ini pun kasarannya itu bisa kita selesaikan, nanti akan muncul lagi kok. Di dalam sejarah kan sudah berkali-kali kan yang dulu dibasmi oleh Salahuddin Al-Ayyubi itu. Ya begitu, dinasti Ubaidillah itu. Kebetulan namanya sama Ubaidillah yang ngaku-ngaku keturunan Nabi. Nah, oleh karena itu kita itu tidak pernah bisa meyakini bahwa diri kita itu tahu. Benar-benar tidak tahu apapun kita itu sebenarnya. Nggak tahu, yang tahu ya hanya yang Maha Tahu itu. Saya tidak bisa mengklaim saya itu ahli tasawuf, saya nggak bisa juga. Saya kiai itu nggak bisa, bahkan menjadi kiai pun saya itu sudah nggak merasa bisa mengklaim. Mungkin ada. Makanya kalau bagi saya itu soal habaib itu versi. Saya melihatnya sebagai versi ini versi Alawi, ini versi Kiai Imad, mungkin ada versi yang lain lagi. Nah, cuma masalahnya versi-versi ini muncul dalam konstelasi yang demikian politis kan, demikian panas sehingga heboh gitu. Jadi sebenarnya ini sama dengan mazhab fikih gitu. Yeah. Mau Syafi'i, mau Hambali, mau Hanafi, silahkan lah gitu. Bahkan kan sebenarnya dari masalah keagamaan ini kan furu'iyah aja bukan gitu. Di bawah furu'iyah kan. Betul. Tapi kok hebohnya lebih heboh. Isengiyah. Kok hebohnya lebih besar dari. Jadi kalau tidak dalam konstelasi politik yang panas, sebenarnya ini tidak akan seperti ini menurut saya. Nah, ditambah lagi pasti ada konstelasi besarnya. Ada yang manas-manasin, ada yang ngomporin, dan ada yang berkepentingan dengan situasi konflik bahkan. Oleh karena itu, kalau saya pribadi yang dekat ini 2024 itu perlu menjaga ini jenengan Gus Muwafiq, Gus Baha itu di samping syekh yang lain ya, itu penjaga NU betul. Nah, terutama menyambut 2024 itu saya berat, prihatin dan khawatir sekali karena konstelasi politiknya lebih keras dari pemilu Pilpres yang lalu. Potensi masalahnya itu kalau saya loh Kang Jamal, potensi masalah yang paling mungkin saya deteksi itu adalah klaim dzurriyyat Nabi. 212 itu kalau nggak ada klaim dzurriyyat Nabi nggak akan terjadi. Betul itu. Nah, oleh karena itu saya mengatasi dari kebocoran itu. Betul. Begitu kita delegitimasi, itu sedikit banyak mengurangi lah potensi itu. Betul. Maka di satu sisi saya memahami ini memang perlu dilawan gitu. Ya. Karena kalau tidak Kiai KNU akan terdegradasi betul.
Iya. Sehingga habaib hatta yang tidak ulama itu bisa lebih dihormati dibanding kiai gitu. Ya habaib habib yang tidak ulama Apa ada yang ulama? itu Bisa lebih. dan itu gawat sekali kalau itu sampai terjadi. Kalau itu sudah terjadi. Kalau kiai-kiai itu terdegradasi betul gitu, wah itu gawat. Tapi di sisi lain, jadi dalam konteks itu memang perlu dilawan. Tapi di sisi lain, ini kan head to head, berhadap-hadapan betul antar yang pro dengan yang katakanlah kontra habaib gitu, berhadapan-hadapan betul. Dan ini elit NU, elit ulama, elit sosial. Nah, kalau elit sosial berhadap-hadapan, itu dampaknya ke bawah akan dalam. Karena netizen itu, Nahdliyin, akar rumput itu adalah korban langsung. Bagaimana mereka istrinya direbut, hartanya direbut, anaknya dikawin dengan tidak bertanggung jawab, dihamili untuk dibuang. Itu mereka semua adalah korban. Bagaimana kiai-kiai mereka yang kiai kampung diinjek-injek. Iya. Itu. Apalagi di Kalimantan, hotel diminta, mobil diminta, istri. Di Papua aja ada begitu, di Sulawesi, di Sumatera, dimanapun. Yang aman itu kan kelompok Syekh Nawawi Al-Bantani. Karena mereka punya sejarah hitam kelam dengan Mufti Batavia itu. Sehingga mereka terus-menerus menjaga elan vital perlawanan. Maka munculnya juga awalnya dari Banten, geger Cilegon itu ketika Mufti Batawi memfatwakan Qadiriyah Naksabandiyah sesat itu. Sekarang juga diakhiri di Banten dengan munculnya tesis Kiai Imam. Masalahnya gini loh Kang Jamal, kalau itu ada satu aja bukti data yang mengatakan bahwa mereka itu patut diduga masih membawa darah Rasulullah, itu enggak masalah. Dan pemicunya kan gini ya, kalau secara politik itu gini, karena dampak buruknya pengakuan sebagai dzurriyyat Nabi itu nyata. Betul. Lah kenapa kiai-kiai itu enggak begitu peka? Karena kiai enggak pernah jadi korban penipuan mereka. Paling dihina, nggak pernah diminta istrinya, nggak pernah diminta anaknya, nggak pernah dihamili anaknya, nggak pernah masalahnya. Nah menurutku loh, kekhawatiran saya itu sih, di bawah banyak korbannya, iya, yang mengatasnamakan Habib. Iya. Ya gitu lah, anunya. Konstelasi realnya. Iya. Kamu beli 200 juta, suruh beli 650 juta. Iya kayak gitu berkah. Rakyat kecilnya kayak gitu. Dan mengatasnamakan darah kanjeng Nabi, mereka itu ketakutan, takut kuala, takut ini. Ya karena juga ditakut-takuti. Iya. Di Kalimantan tuh tuan guru itu udah dibilang saya itu siapa? Guru Zamzam, Fahmi Zamzam itu kan sepuh senior dan itu santrinya abahnya Said Muhammad, bukan santrinya Said Muhammad, abahnya. Jadi kayak Mbah Maimun Jubair kalau di sini. Didatangi, ditamperin anak-anak muda FPI itu loh. Gimana kayak gitu? Mereka gitu kan. Tapi karena ini dzurriyyat Nabi, takut wala. Dan itu bukan hanya sekali dua kayak gitu. Jadi di Kalimantan itu ya sebenarnya ya potensi bunuh-membunuhnya besar banget. Besar banget. Orang kan mengira hanya sekedar di medsos gini. Oh enggak. Di level akar rumput, apalagi kejawen, udah merasa leluhurnya dihina. Itu yang aku yang heran yang kejawen itu. Oh iya. Tiba-tiba bermunculan dan keras loh. Yang kejawen-kejawen itu loh. Oh ya iya. Melawan dengan keras ya. Iya. Jadi kalau Wali Songo dianggap tidak dzurriyyat Nabi ya mereka yang pertama kali tersinggung gitu. Orang yang paling dihormati oleh orang-orang Jawa tiba-tiba didegradasi begitu, disepelekan. Ya jadi potensi, dan mereka itu nggak mau apalah, sebenarnya kan gampang kan. Oke lah mereka diam, calling down, nggak usah bikin gerakan apapun kan soalnya nantang terus sih. Jadi kan kita itu, aduh, di satu sisi aku nggak ingin kamu itu dibunuh oleh pribumi, tapi kok kamu itu nggak mau berhenti juga, gitu loh. Kok kayak gitu, kayak meledek gitu loh. Saya nggak takut dengan Kiai Imad, saya nggak takut dengan diri saya nggak takut dengan siapapun, saya takut dengan netizen. Karena itu ada Vox Populi itu, suara netizen ada suara Tuhan. Dan ini Nahdliyin, beda dengan misalnya
Orang Muhammadiyah nggak menghargai Habib. Orang Wahabi nggak menghargai Habib. Nggak ada efeknya apapun. Tapi kalau Nahdliyin yang mempersoalkan posisi Habib, itu artinya remuk. Tapi ini tadi memang ya ini politis. Tetapi kalau ditanya apakah saya, apakah Kiai Imad, apakah Mogi, apakah Tubagus Nur Fadil, apakah Syarif Rahmat, itu menyengaja membuat agenda? Enggak. Kita terseret arus saja. Sama sekali di luar dugaan-dugaan kita. Kita aja lupa bahwa oh iya ya ini 2024. Kita ngomong 2024 itu kan ya sebulan terakhir ini ya bahwa kita itu ada agenda politik 2024. Kita fokusnya itu kan benar-benar proteksi Nahdliyin akar rumput. Tetapi yang bisa saya pastikan ini semua kita lakukan hanya untuk Nahdlatul Ulama. Tidak untuk yang lain, karena untuk Nahdlatul Ulama artinya untuk Indonesia. Karena untuk Indonesia, untuk Nahdlatul Ulama berarti kita bocah Gus Dur. Karena jujur aja ya, pendapat saya gini. Nabi Adam itu dibikin Allah kan hanya untuk Nabi Muhammad. Seandainya Allah itu tidak merencanakan membikin Nabi Muhammad, Nabi Adam nggak dibikin. Hadratus saya dibikin Allah itu hanya untuk Gus Dur kok saya. Memahaminya itu. Orang boleh salah paham atau boleh beda pendapat. Tapi NU itu bagi saya hanya untuk Gus Dur. Jadi dunia dibikin, semesta dibikin untuk Rasulullah, NU dibikin Allah itu untuk Gus Dur kalau saya itu. Tidak untuk yang lain. Maka semua yang melawan Gus Dur bagi saya itu harus kita peringatkan. Dan mana ada orang yang tidak habis ketika melawan Gus Dur? Semua habis kan yang melawan Gus Dur? Nggak ada yang nggak habis, garis lurus itu habis semua. Nah itu jadi kelihatan bego. Padahal kitabnya yang dia baca jutaan kitab. Dia ada rasa permusuhan kepada Gus Dur, ya habis dia jadi tak ketawain aja cukup. Nah, oleh karena tentu persepsi tentang Gus Dur itu bisa berbeda-beda ya, karena Rasulullah juga wafat itu sahabatnya ikhtilafnya luar biasa. Tetapi bagaimanapun juga kita itu tetap aja yang menyatukan kita itu Gus Dur. Kalau saya begitu, kebetulan ada story juga di keluarga saya bahwa Gus Dur ketika masih anak-anak dibawa abahnya ke rumah kakek saya bilang Abdurrahman besok menjadi raja cuma sebentar, tapi maknanya dalam. Jadi makanya Gus Dur jadi presiden itu bagi saya nggak kaget loh. Kakek saya udah bilang tahun 40 berapa gitu. Kakek saya meninggal tahun 52. Tahun 40 sekian lah Gus Dur itu masih anak-anak, masih belum sunat. Abdurrahman itu besok jadi raja. Tapi sebentar. Tapi maknanya dalam. Saya memahaminya begitu, ke-NU-an saya adalah Gus Dur, bukan yang lain. Yang terserahlah orang mau apa. Nah katanya mau menghidup-hidupkan Gus Dur. Lah Gus Dur kan nggak ada tawar-menawar, nggak ada hitung-hitungan. Sampai kursinya presiden aja direbut orang nggak apa-apa. Yang penting maju tak gentar membela yang benar. Lah kalau sekarang jadi hitung-hitungan. Lah kalau ini Gus Dur tetap ya Pak Alawi ya, kalau memang ya bawa ke Basul Masal, ya kalau palsu ya udah ngomong aja palsu gitu aja kok repot, tapi segitu. Lo katanya fikih peradaban diuji oleh apa jenis fenomena nasab palsu aja kok. Jadi mikir-mikir dihitung-hitung itu gimana sih? Padahal katanya 4 madhab aja, daripada kita menimang-nimang 4 madhab, lebih baik kita mencari jalan terobosan baru. Ini belum tekan madhab loh. Apa jenis? Burungnya aja belum. Burungnya aja belum. Oh, iya burungnya aja belum. Apalagi mau membongkar al-um. Dan lebih jauh lagi saya memikirkan tentang populasi umat Islam. Itu yang selalu menggelisahkan saya. Karena berita-berita tentang murtadnya orang Islam, ateisnya orang Islam itu masih banget. Dan di Indonesia ateisme mulai membesar. Betul. Cuma di bawah permukaan kan. Betul. Islam tapi sebenarnya KTP-nya Islam tapi ateis. Iya. Karena kecewa dengan perform Islam yang disuguhkan, tafsir Islam yang disuguhkan tuh enggak menarik gitu. Enggak menarik sama sekali. Dan aku jengkelnya tuh gini loh, saya kan bilang, aku tertarik untuk membatalkan nasab Ba'alawi karena secara ilmiah membatal. Tapi kalau isbat tentang dzurriyyat Wali Songo macam-macam, itu saya nggak tertarik. Saya tes DNA itu hanya untuk godain para Habib aja, manas-manasin aja. Hasilnya saya keturunan Petruk Gareng, Abu Lahab, Abu Jahal, emang gue pikirin kan itu. Saya cuma pengen menyampaikan kepada publik bahwa mereka nggak berani. Mereka nggak mau ya, nggak berani. Gitu aja. Nggak berani. Nggak berani karena sudah sebetulnya.
Enggak, ternyata sudah. Oke. Yahudi juga nggak apa-apa, asal baik. Nggak bikin masalah. Ensin juga untuk kemanusiaan jasanya besar. Tapi jangan udah Yahudi, ngaku keturunan Nabi, ngerebut istri orang. Aduh. Mau ngerusak Pancasila lagi, aduh. Yang lebih penting lagi, mau menguasai NU. Lah NU nanti ya jadi ISIS no, nggak dikuasai mereka.